kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Tumbuhan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada kelompok Bryophyta atau yang dikenal sebagai lumut, ada kelompok Pteridophyta atau yang dikenal dengan tumbuhan paku, dan yang ketiga adalah kelompok Spermatophyta. Dan untuk kelompok Spermatophyta ini akan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu ada kelompok tumbuhan Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup, dan ada kelompok tumbuhan Gymnospermae, yaitu tumbuhan berbiji terbuka. Kali ini kita akan membahas kelompok tumbuhan Angiospermae atau yang dikenal sebagai tumbuhan berbiji tertutup. Untuk tumbuhan, berdasarkan cara perkembangbiakannya, maka dibagi atas 2, yaitu ada perkembangbiakan secara vegetatif dan ada perkembangbiakan secara generatif. Nah, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Vegetatif yaitu perkembangbiakan yang tidak terjadi peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Vegetatif sering juga disebut sebagai perkembangbiakan secara tak kawin. Perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi 2, ada vegetatif secara alami dan ada vegetatif buatan. Untuk perkembangbiakan secara vegetatif alami, ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh tumbuhan. Vegetatif alami adalah peleburan sel-sel kelamin yang terjadi tanpa campur tangan manusia. Nah, vegetatif alami yang pertama dapat terjadi menggunakan umbi batang. Contohnya adalah kentang. Kemudian ada yang dapat berkembang biak dengan cara umbi lapis. Contohnya pada bawang merah dan pada bawang daun. Berikutnya yaitu dengan cara menggunakan rimpang atau yang dikenal sebagai rizoma. Rizoma atau rimpang adalah batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan rimpang atau rizoma yaitu lengkuas, bunga tasbih, alang-alang, ataupun jahe. Yang keempat, secara vegetatif yaitu geragi. Geragi ini adalah batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Nah, contoh pada geragi yaitu terdapat pada tanaman arbei atau stroberi dan terdapat pada kaki kuda. Dan yang kelima adalah perkembangbiakan dengan tunas adventif. Nah, contohnya adalah daun cocor bebek dan begonia. Adalah perkembangbiakan menggunakan umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan. Jika umbi ini ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunasnya. Nah, ini adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Contoh tanaman yang berkembang biak dan menggunakan umbi akar adalah ketela pohon. Kemudian perkembangbiakan vegetatif buatan. Vegetatif buatan ini yaitu perkembangbiakan yang disesuaikan dengan keinginan manusia yang melakukannya. Dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah mencangkok. Mencangkok ini adalah dilakukan pada tanaman buah-buahan seperti tanaman mangga, jeruk, rambutan, jambu, dan jenis tanaman buah-buahan yang lain. Nah, mencangkok ini yaitu memperbanyak tanaman tanpa menggunakan biji, melainkan menggunakan salah satu bagian dari tanaman tumbuhan. Caranya, yang pertama adalah batang dikuliti terlebih dahulu, kemudian diberi dengan media tanam, kemudian ditutup dengan plastik, kemudian diikat agar tumbuh akarnya. Setelah akarnya tumbuh,
maka dapat dipotong batangnya dan siap ditanam pada media tanam yang baru. Yang kedua adalah dengan stek. Stek ini adalah memotong batang atau bagian lain dari tumbuhan kemudian ditanam ke tanah. Nah, contoh yang dapat melakukan stek yaitu stek batang misalnya pada ubi kayu. Ini adalah contoh stek batang. Kemudian stek tangkai misalnya pada tanaman mawar. Jadi kita cukup memotong bagian tangkai dari mawar dan ditancapkan ke media tanam, maka akan tumbuh tanaman yang baru. Kemudian ada stek pucuk, contohnya pada tanaman teh. Nah, bagian pucuk dari teh kita tanam di media tanam yang baru, maka akan tumbuh individu yang baru dan akan berkembang. Kemudian ada stek daun, yaitu cocor bebek. Daun cocor bebek yang kita tanam di media tanam, maka akan tumbuh di sampingnya ada daun-daun yang baru. Nah, ini adalah contoh perkembangbiakan vegetatif buatan dengan stek. Yang ketiga adalah merunduk. Merunduk yaitu proses merundukkan cabang tanaman ke bawah hingga menyentuh tanah. Batang yang memiliki ruas ditimbun dengan tanah. Nah, kemudian maka akan tumbuh akar dan tunas yang baru. Contoh tanaman yang dilakukan perkembangbiakannya dengan cara merunduk, contohnya pada anggur maupun pada tanaman apel. Kemudian perkembangbiakan vegetatif buatan yang berikutnya adalah menyambung atau sering dikenal dengan mengeten. Mengeten adalah perkembangbiakan buatan yang biasanya dilakukan pada tumbuhan sejenis buah-buahan atau ketela pohon demi mendapatkan kualitas buah yang baik. Mengeten atau menyambung adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Nah, ini batang tanaman misalnya pada ketela pohon atau jenis buah-buahan yang lain. Nah, kita potong secara menyilang. Kemudian ini tanaman yang mempunyai bibit unggul yang lebih bagus. Kemudian kita temukan, maka disebut sebagai menyambung atau mengeten. Berikutnya adalah menempel atau okulasi. Okulasi adalah salah satu cara meningkatkan mutu tumbuhan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon yang bermata tunas dari batang atas pada suatu irisan dari kulit lain dari batang bawah, sehingga tumbuh bersatu menjadi tanaman yang baru. Nah, ini kulit dari salah satu kulit dari tanaman yang unggul. Kemudian ditempelkan pada tanaman yang akan ditempelkan. Kemudian diikat. Kemudian nanti akan tumbuh bibit yang baru.